Hai Sobat Bonsai, apa kabarnya? Saya Tommy Setiawan, kembali menyapa Anda. Apa kabar di hari yang cerah ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tidak ada halangan suatu apapun ya. Di video kali ini masih di channel Jizi Official Bonsai, channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai. Kali ini saya hanya sekedar memberikan informasi buat sobat bonsai yang khususnya masih pemula ya, yang kebingungan memiliki bahan sancang kok tumbuhnya tidak bisa subur ya. Jadi sini saya akan menjelaskan, di depan saya ini sudah ada bahan sancang untuk sito ya. Ini ukurannya mini sekali ya, bisa dilihat tangan saya segini. Ini ukuran untuk sito. Jadi untuk menyuburkan bahan bonsai sancang untuk ukuran sito ini memang susah-susah gampang ya. Sebenarnya yang perlu diperhatikan ialah menggunakan media yang pas, kemudian pupuk, tapi bukan media dan pupuk saja ya yang perlu diperhatikan. Di antaranya juga ada elemen air. Air itu sangat penting ya di dalam pertumbuhan sebuah bonsai, karena tanpa air ya tidak akan bisa tumbuh subur ya. Walaupun pupuknya kencang, airnya kurang ya percuma ya. Jadi buat sobat bonsai yang masih pemula, jangan bingung-bingung ya. Kali ini saya akan memberikan tipsnya bagaimana cara menyuburkan bahan bonsai sancang yang ditanam dengan media yang sangat terbatas, atau dikatakan ditanam di pot yang sangat kecil. Otomatis media yang digunakan ini juga sangat sedikit. Nah, bagaimana caranya agar tetap tumbuh subur walaupun dengan menggunakan media tanam yang sedikit ya. Baik, langsung saja ya. Saya akan terangkan sedikit mengenai histori dari bahan ini. Cerita sedikit ya. Jadi bahan sancang saya ini saya tanam sebenarnya sudah berapa bulan ya. Hampir kurang lebih 4 bulanan ya. Bahan sancang ini saya tanam di pot yang sekecil ini. Dan lambat laun saya perhatikan bahan sancang ini pertumbuhannya itu waktu awal tanam masih ini ya, masih rimbun ya awalnya ya, untuk daun-daunnya ini. Dan lama kelamaan bahan sancang ini mengalami penurunan pertumbuhan ya, yang tadinya tumbuhnya mulai banyak cabang-cabangnya. Jadi di sini saya temukan ada titik-titik tumbuh atau tunas-tunas baru yang baru tumbuh. Kemudian tidak lama kemudian, jarak seminggu, dia mengalami perubahan warna daun menjadi kuning dan akhirnya rontok. Nah, jadi seperti itu awalnya dari bahan sancang saya ini yang sebelumnya saya tanam ya. Nah, saya amati selama ini ternyata yang saya lakukan perhatiannya kurang ya. Jadi untuk membuat bonsai agar bisa tumbuh subur itu perhatian juga sangat perlu diperhatikan ya. Jangan asal tanam, cuman siram doang, tidak diperhatikan bagaimana tingkat kesuburannya ini berjalan efektif atau tidak dalam pertumbuhannya menjadi bonsai yang memang tumbuh subur ya. Nah, lambat laun saya perhatikan apa ini solusinya ya. Dari pemakaian pupuk saya menggunakan Degastar, pupuk yang memang benar-benar aman ya sebenarnya yang digunakan untuk bonsai. Kemudian pupuk cair juga saya gunakan. Nah, cuman ini perlu diperhatikan buat sobat bonsai yang khususnya masih pemula. Untuk asupan air ya, ini yang perlu diperhatikan.
asupan air pada saat kita menyiram. Untuk media yang terbatas seperti ini ya, khususnya untuk yang pot-pot yang kecil, untuk bonsai mini ya, seperti ukuran sito, mame ya, itu sangat minim sekali ya air yang menyerap ya, karena apa, mudah kering biasanya. Jadi saran saya harus ada tambahan air. Nah, bagaimana kita menambahkan air supaya kelembapan dari media ini terjaga? Nah, inilah solusinya. Jadi begini sobat bonsai, menanganinya sangat mudah ya. Awalnya juga saya tidak paham ya mengenai cara melakukan penyuburannya ini. Ternyata sangat simpel ya. Jadi ini bahan sancang ya. Jadi sobat bonsai cukup menggunakan di bawahnya ini tatakan atau mangkok atau piring-piring yang tidak dipakai, atau piring plastik ya, piring kecil. Biasa kalau orang Jawa bilang itu lepek ya, lepek. Nah, nanti di dalam wadah piringnya itu atau mangkoknya itu kita beri air, dan untuk potnya ini kita letakkan di atasnya. Ya, cukup simpel bukan? Ya. Jadi dengan media tersebut ya, saya perhatikan untuk bahan bonsai saya ini tumbuhnya itu mulai baik ya, tidak seperti sebelumnya. Nah, yang awalnya tumbuh seperti ini ya, tumbuh kecil seperti ini, tunas-tunas barunya dia karena tidak menggunakan air di bawahnya ini tadi ya, di bawah dari potnya ini, jadi pertumbuhannya lama-kelamaan dia akan tumbuh sih, sebenarnya tumbuh, cuman lama-kelamaan dia akan menguning daunnya, dan jarak 1 minggu rontok. Nah, itu yang saya alami selama ini. Nah, sekarang saya menggunakan tatakan tatakan piring plastik ya, yang saya gunakan untuk menempatkan pot ini dengan menggunakan air ya. Jadi cukup simpel ya. Jadi untuk pertumbuhannya sangat cepat ya, dibandingkan kita tidak menggunakan air untuk di bagian bawahnya ini ya. Ini sudah terbukti. Ini untuk tunas-tunas barunya ini udah mulai narik manjang ya. Jadi penggunaan media air yang ada di bawah, di bagian pot bagian bawahnya ini cukup aman ya. Ini tidak membuat busuk akar-akarnya ya. Karena apa? Bahan sancang ini memang terkenal bahan bonsai yang memang benar-benar suka air ya. Suka air, jadi kita harus memberikan asupan air yang memang harus berlebihan. Ini tidak masalah, karena pada dasarnya di alamnya sana juga sancang ini memang hidupnya di tempat-tempat yang lembab, dia sangat senang sekali. Nah, jadi seperti ini ya sobat bonsai, saya akan memberikan ini, saya berikan tatakan, ini tatakannya ya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, sekedar informasi. Nah, ini ada air di dalamnya, di dalam piring plastiknya ini. Nah, kita letakkan seperti ini. Nah, ya seperti ini sobat bonsai. Nah, cara meletakkannya, kita tambahkan media air di bagian bawah potnya ya, dengan menggunakan tambahan piring atau mangkok ya, mangkok-mangkok bekas atau piring-piring bekas, tapi yang saya gunakan ini adalah piring plastik bekas ya. Ini sangat efektif untuk menambah asupan air terhadap bahan bonsai yang memang menggunakan media tanam dan pot yang sangat kecil dan media tanam yang sangat sedikit. Nah, ini saya perlihatkan dari keseluruhan ya. Ini untuk
ujung dari cabang yang pertama, ya. Jadi kalau kita kurang air, ya, jadi pertumbuhannya ini hanya berfokus pada ini, ya, cabang yang pertama ini yang biasanya lebih dominan untuk pertumbuhannya dibandingkan dari cabang yang ada di atasnya. Nah, jadi kalau kurang air, ya, cabang yang di atas ini tidak kebagian, ya, tidak kebagian asupan air. Nah, ini tuh yang menyebabkan bahan bonsai sancang ini yang tadinya awal tanam subur menjadi stagnan, berhenti di tempat gitu, ya. Bukan artinya dia mati, tidak, ya. Nah, jadi dengan asupan air yang cukup, otomatis cabang-cabang yang di atasnya ini juga akan kebagian, ya, dari asupan airnya. Baik, saya rasa hanya itu saja yang bisa saya informasikan buat sobat bonsai semua. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selalu semangat, ya, tetap menciptakan karya seni bonsai. Saya Tommy Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai.